Shalom, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama kita di Root Reaching Out Other Together. Ada Bang Roy, halo Bang Roy, shalom. Ada Sarah, ada Estu, shalom semua. Gimana kabar kalian semua? Pasti baik-baik lah ya. Amin. Yes. Nah, ini topik kedua kita dari yang sebelumnya kita bahas soal bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mengalami Tuhan dan perjalanan kerohanian kita, kehidupan rohani kita masing-masing. Nah, hari ini ada topik yang menarik. Kita mau bahas tentang satu topik yang enggak kalah seru dari yang sebelumnya, tentang dosa. Ya, kita mau bicara apa itu dosa, dampak dosa, ada banyak orang yang sudah dalam Tuhan masih bisa menikmati dosa, dan kita juga mau bahas juga soal dosa-dosa tersembunyi. Nah, ini jadi topik yang menarik buat kita diskusikan pada pagi hari ini. Nah, kita langsung aja ya, karena waktunya biar enggak terlalu lama, kita mau langsung aja bahas apa sih itu dosa ya. Saya harap minta ke Bang Roy yang bisa bagikan apa sih itu dosa. Itu. Silakan Bang Roy. Ya, shalom semua rekan-rekan muda ya yang menyaksikan acara ini. Saya mau coba jelaskan dari apa yang saya tahu sih sebenarnya apakah dosa itu. Ya, mungkin orang berpikir kalau dosa itu adalah suatu kegagalan dalam beretika atau moral begitu. Jadi itulah dosa gitu. Menurut saya itu benar, tapi memang kalau kita melihat kepada apa yang Alkitab katakan, ada hal yang lebih dalam daripada itu ketika kita sedang berbicara dengan dosa. Pertama-tama memang kita bisa lihat dari akar kata dosa ini. Kalau dari bahasa aslinya, dari akar katanya, dari rootnya itu, dosa itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut hamartia. Ya, hamartia itu kan kalau diartikan secara langsung sama dengan meleset dari sasaran atau keluar dari target. Jadi ada standar sebenarnya yang sedang Tuhan rancangkan bagi kehidupan manusia ini, tapi itu meleset, ada interupsi yang terjadi sehingga itu meleset. Nah, itulah dosa. Jadi waktu Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, dia memakan buah dari pohon yang baik, pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, padahal Tuhan tidak memerintahkan mereka, bahkan melarang, maka terjadilah itu ya, hamartia, dosa ada pada manusia. Lalu yang kedua juga itu berbicara pergeseran posisi manusia dari yang semula, yang dimulai dari langkah manusia yang meleset dari rencana Tuhan, sehingga posisinya sudah berbeda dari yang semula. Ya, awalnya manusia itu diciptakan untuk menjadi saksinya Tuhan, menjadi alat kemuliaannya Tuhan, tapi karena posisi itu sudah meleset, jadi manusia ada dalam keadaan yang buruk. Tabiatnya adalah melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi diperhamba oleh sesuatu yang bukan kebenaran, sehingga posisi kita di mata Allah itu sudah salah. Itulah dosa. Makanya buah-buahnya itu ya makin kelihatan, tindakan-tindakan dosa itu rekan-rekan, ya ada mencuri, membunuh, dosa seksual, dosa-dosa percabulan dan lain sebagainya. Itu terjadi karena dua hal tadi yang merupakan definisi dosa itu kita alami. Itu Det. Ya. Berarti gini ya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan itu dosa ya. Ya. Segala sesuatu yang melanggar perintah yang nggak sesuai dengan perintah Tuhan itu disebut dosa, gitu ya Bang? Betul. Intinya segala sesuatu yang di luar dari kebenaran Allah itu, di luar ya dari kebenaran Allah itu, sekalipun tampaknya itu mungkin baik
menurut pikiran manusia kita, tapi ketika itu di luar dari kebenaran Allah, maka kita melakukannya di dalam dosa. Gitu. Oh, berarti detail banget ya Bang ya. Berarti nggak cuma misalnya kayak mencuri, membunuh. Ketika pikiran kita serong sedikit aja dari di luar yang Tuhan maksudkan, itu juga udah bisa disebut dosa berarti ya Bang ya? Benar, karena Yesus juga menunjukkan di perjanjian baru itu satu standar yang lebih tinggi sebenarnya, bahwa bahkan ketika itu masih di ranah pikiran kita, saya memikirkan hal yang buruk, maka itu sebenarnya dianggap sama dengan satu tindakan. Jadi itu sudah di-counting sebagai dosa di hadapan Allah gitu. Berarti masih dalam pikiran saja, misalnya ada satu niat yang buruk dan itu belum dilakukan, itu juga udah dosa, dikategorikan dosa. Ya, karena semua yang berbentuk tindakan itu kan semuanya bermula dari niat. Oke. Ya, Bang Napi aja bilang begitu kan. Iya. Gini Bang, berarti di hadapan Allah dosa itu seperti apa gitu? Ketika kita melanggar itu seperti apa? Dampaknya itu seperti apa sih? Karena kan ada banyak orang mungkin dia nggak membunuh ya, mungkin dia nggak membunuh, kan kita udah sepakat bahwa yang dari niat aja itu sudah dosa. Nah mungkin dia nggak membunuh, nggak mencuri, nggak berzina, atau mukul orang. Nah ada orang yang berpikir ya saya kan nggak sejahat ini, saya kan nggak membunuh, saya kan cuma ya sombong mungkin atau apa. Nah ada banyak orang mungkin nggak tahu dosa itu di hadapan Tuhan itu tuh seperti apa sih sebenarnya. Kan sekalipun kecil kayak tadi itu udah dosa. Nah, mungkin kalau misalnya Bang Roy atau yang lain boleh deh. Bang Roy dulu boleh. Oke. Sebenarnya ya, kalau ada orang bilang aku nggak terlalu begini, aku nggak terlalu begitu, sebenarnya kalau semua orang diukur dibandingkan dengan standar firman Allah, standar kebenaran Alkitab, sebenarnya tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengelak loh. Kalau bilang aku nggak sombong atau apa, dia tahu, semua orang pasti tahu bahwa dia pernah minimal berpikiran dosa, memikirkan hal-hal yang kotor, marah, dan pada akhirnya dia mengumpat, atau apapun lah gitu. Masalahnya ingatan orang berbeda-beda, tetapi ketika itu semua diingat oleh Tuhan, minimal kita sendiri sadar bahwa aku pernah kok berdosa, melakukan dosa. Tetapi sebenarnya kepada yang lebih fundamentalnya adalah sebenarnya di mata Allah kita itu berdosa bukan karena kita melakukan tindakan dosa itu, tetapi memang karena keberadaan kita, kelahiran kita sebagai manusia ini yang di dalam dosa. Ada satu perumpamaan dulu yang menarik ya, saya dengar waktu saya dimuridkan, dan itu sampai hari ini saya ingat gitu ya. Jadi anjing itu bukan dikatakan anjing karena dia menggonggong gitu. Tapi anjing itu disebut anjing ya karena memang dia lahir sebagai anjing gitu. Keberadaannya, keseluruhannya dia adalah anjing. Sekalipun dia nggak menggonggong, anjing ini mungkin ada cacat dia nggak bisa menggonggong. Orang tahu kalau melihat itu hewan, maka ini anjing. Atau misalnya diteliti lebih lagi, ini anjing. Jadi kita berdosa karena kita lahir di dalam dosa. Karena manusia pertama sudah berdosa, maka semua manusia yang lahir dari benih manusia pertama itu lahir di dalam kesalahan, di dalam pelanggaran, di dalam dosanya manusia pertama tadi. Itulah kenapa kita hari ini ada dalam posisi berdosa di mata Allah gitu. Itu kira-kira ya. Oh, berarti bisa disimpulkan ya kita manusia ya dosa gitu. Manusia itu ya manusia dosa gitu ya di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatannya, tapi karena memang kita sudah dikandung dalam dosa. Gitu ya Bang ya. Yes. Kalau dalam teologinya
Protestan itu ada istilahnya namanya total depravity, kejatuhan total. Sehingga memang apapun yang kita lakukan ini semua sudah di dalam dosa. Gitu. Oke. Oke. Nah, yang lain mau menambahkan mungkin kalau Sarah, Estu mau menambahkan boleh. Kalau enggak, ada pertanyaan berikutnya nih mau saya ajukan nih buat kita semua. Ada? Sarah atau Estu? Ada? Lanjut aja dulu, Bang. Oke. Next question. Oke. Seru banget ini. Cukup jelas ya mungkin buat rekan-rekan juga yang mendengarkan ini juga cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh Bang Roy. Bahwa kita sudah dosa dari sananya gitu. Jadi segala sesuatu keinginan kita di luar Tuhan ya adalah dosa. Gitu. Makanya dari sini kita memahami penting sekali untuk kita dekat sama Tuhan. Nah, ketika kita di luar dari Tuhan, semua yang kita inginkan ya yang lakukan itu adalah dosa. Karena kita lahir di dalam dosa. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari-hari ini banyak sekali juga anak-anak Tuhan yang sudah di dalam Tuhan, tapi masih melakukan dosa, atau ada banyak juga ya yang kita temukan di dalam pelayanan kita, di sekitar kita, orang-orang yang sudah luar biasa mungkin kita lihat, tapi pada akhirnya dalam perjalanan hidup kerohanian mereka itu malah jatuh dalam dosa, malah lebih buruk lagi keadaannya dari sebelumnya. Nah, mungkin Sarah bisa bantu sharing soal hal ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Silakan Sarah. Yap, Bang. Makasih banget. Ini seru ya topiknya tadi. Apa yang dijelaskan oleh Bang Roy itu benar-benar sangat menolong lah gitu. Untuk kita ngerti kembali konsep daripada dosa. Dan ya firman Tuhan juga mencatat gitu ya bahwa upah dosa itu adalah maut kayak gitu. Dan kenapa gitu ya? Ya saya percaya bahwa kehidupan kita ini gitu yang saat ini kita jalani gitu ya, itu adalah suatu pertandingan yang harus kita hadapi gitu ya. Kita tidak terlepas dan pasti kita bukannya jauh gitu dari kehidupan sekeliling kita, di mana orang-orang di sekeliling kita masih melakukan dosa seperti itu. Orang-orang di sekeliling kita masih jatuh di dalam dosa. Misalnya dunia nggak bisa terlepas daripada perbuatan dosa gitu. Makanya ada firman yang mencatat juga bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah lahir baru, sudah mengalami Tuhan, tapi satu titik keadaan dia bisa jatuh lagi ke dalam dosa, dan bahkan tadi menurut statementnya Bang Deddy, keadaannya bahkan lebih buruk gitu ya. Kenapa buruk bisa seperti itu? Saya juga sebenarnya ini jadi suatu pertanyaan yang terus digali gitu ya, dan mau terus belajar, bahkan mengingatkan saya bahwa status rohani seseorang gitu ya tidak membuat dia kebal dengan dosa kayak gitu. Latar belakangnya segitu ya tidak membuat dia kebal dengan dosa. Manapun kita masih ada di dunia ini, kita dipertontonkan dengan banyak hal kayak gitu ya, dipertontonkan dengan nilai-nilai, kita dengar nilai-nilai yang sebenarnya itu ada bumbu-bumbu dan nilai-nilai ketidakbenaran gitu yang coba masuk di dalam diri setiap orang. Itu kenapa ya menurut saya sih Bang, kayak mau kamu udah pernah jadi sesuatu atau kamu udah rohani seperti apa, tapi kalau tidak ada ketahanan itu gitu, nggak ada hubungan bersama dengan Tuhan yang dibangun day by day, hari lepas hari gitu ya, nggak ada kita tidak menjagai diri kita gitu ya, kita nggak terkoneksi dengan roh Tuhan, ya sangat mungkin kita jatuh lagi di dalam dosa. Bahkan beberapa case gitu ya yang pernah saya dengar gitu, bahkan mungkin keadaan kita sendiri gitu, loh kok saya udah tahu kebenaran kok saya bisa ya punya pemikiran seperti ini.
itu bisa terjadi karena kita sebenarnya lagi nggak punya hubungan dengan Tuhan gitu. Kita lagi nggak sedang membangun mesbah itu bersama dengan Tuhan gitu. Nggak ada keintiman rohani di sana gitu. Dan kadang waktu ditanya kenapa bisa gitu ya, ternyata ya tadi waktu Bang Roy bilang bahwa ya kita sudah lahir di dalam dosa gitu. Jadi keberadaan kita ini gitu. Jadi di sini kita perlu mengerti bahwa saya nggak bisa sendiri. Saya butuh roh Tuhan di dalam hidup saya. Ya saya butuh support system di sekeliling saya gitu ya untuk menjagai saya. Sekalipun saya sudah rohani, saya sudah punya anak PA, saya sudah punya apa ya rekam jejak pelayanan gitu ya. Kita perlu tetap menjagai kayak gitu. Kita perlu tetap saling menjagai gitu sih Bang Det. Menarik ya dari apa yang dijelasin sama Sarah. Kan karena kita berasal dari dosa. Nah kalau udah lahir baru kan dia sudah nggak berasal dari dosa. Nah gitu kan. Kan dia udah nggak berasal dari dosa. Firman Tuhan kan bilang kalau udah lahir baru dia berasal dari Allah. Tapi kok masih bisa jatuh dalam dosa? Nah ayo. Ada yang mau coba jawab nggak? Gitu. Kan dia sudah berasal dari Allah. Firman Tuhan bilang kamu nggak berasal dari dunia ini lagi. Tapi kamu berasal dari Allah gitu. Nah, kenapa masih bisa jatuh dalam dosa? Padahal dia kan sudah berasal dari Allah, bukan berasal dari dunia lagi gitu, bukan berasal dari keturunan Adam yang pertama lagi. Ya. Itu mungkin bisa jawab atau yang lain mungkin boleh. Saya coba jawab ya Bang. Oke. Kalau memang mungkin dari Bang Roy atau Kak Sarah mau menambahkan juga boleh. Jadi kalau menurut saya ya, sepakat dengan apa kata Kak Sarah di awal bahwa status rohani seseorang tidak bisa membuat dia kebal akan dosa gitu. Dan memang kalau menurut saya memang banyak orang lahir baru gitu ya, harusnya hidup sudah hidup di dalam Allah, udah nggak lagi hidup di dalam dosa. Dan memang sebenarnya ketika seseorang itu lahir baru, ada perbedaan orang yang sudah lahir baru dan yang belum lahir baru ya. Sama-sama mengerti dosa, tapi orang yang lahir baru itu membenci dosa, tapi tidak kebal akan dosa gitu Bang. Orang yang sudah lahir baru, mereka akan membenci dosa, menurutku ya, menurut saya, mereka akan secara natural membenci dosa, tapi tidak kebal akan dosa karena ya kita masih hidup di dalam daging gitu, kita masih hidup dalam tubuh ini gitu. Dan firman Tuhan kan bilang ya, roh memang penurut tetapi daging lemah gitu. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi ketika kita masih hidup di dalam daging, nah daging itu yang membuat kita yang termasuk orang-orang yang sudah lahir baru bisa aja jatuh di dalam dosa. Makanya sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran ya, sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran ya, menurut saya tetap harus berjaga-jaga. Tetap harus berjaga-jaga supaya tetap membenci dosa. Karena pada dasarnya ya manusia berdosa gitu. Pada dasarnya seperti Bang Roy tadi bilang, manusia berdosa ketika kita mulai kenal Tuhan, mulai sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memang diselamatkan, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga supaya tidak jatuh di dalam dosa, karena ya itu tadi, kita masih hidup di dunia, kita masih ada di dalam daging, dan kita belum sepenuhnya hidup di dalam roh ya, karena kita manusia secara jasmani, kita manusia daging gitu. Makanya kan ketika seorang pengikut Kristus memilih untuk jadi pengikut Kristus, mereka harus menyangkal diri gitu ya, karena memang ya daging ini meronta-ronta untuk ayo jatuh dalam dosa. Makanya dibilang orang yang memang lahir baru menurut saya memang nggak bisa dibilang bahwa mereka kebal akan dosa ya, karena kita masih hidup di dalam daging lah ya, kita masih hidup di dunia ini dan masih ada potensi untuk menuruti kedagingan gitu Bang menurut saya. Oke, ada yang mau nambahin? Kalau nggak saya lanjut nih. Ya, ini
perlu dibahas dengan dalam sebenarnya supaya semakin semakin dimengerti oleh semua rekan-rekan, adik-adik yang mendengarkan gitu ya. Oke, Bang. Jadi benar ya yang dibilang sama Kak Sarah, Kak Estu tadi bahwa sebetulnya kekristenan tidak menjanjikan, maksud saya itu bebas dosa. Tapi kita dibenarkan dari dosa-dosa kita oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari maut. Jadi kita itu dibenarkan. Makanya bahkan sekelas pemimpin rohani pun masih membutuhkan kasih karunia Kristus agar bisa berkemenangan setiap hari. Ini camkan baik-baik. Sekelas pemimpin rohani pun, penatua sekalipun masih membutuhkan kasih karunia Kristus agar bisa berkemenangan setiap hari. Jadi meskipun kita jatuh ke dalam dosa, kita harus mengerti bahwa pengampunan Tuhan itu selalu tersedia dan Dia mau pakai orang-orang berdosa untuk menyukseskan rencananya. Nah, ini perlu saya coba kupas ya gini. Firman Tuhan bilang begini ya. Roma 6 ayat 10, nanti kalian bisa lihat di Alkitab masing-masing. Saya bacakan saja ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian Kristus itu adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Maka kematian kita, ketika kita percaya kepada pesan Injil, maka kematian kita adalah kematian Kristus itu, yaitu kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupan kita adalah kehidupan Kristus, yaitu untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita lahir baru, itu kita mati terhadap dosa. Kalau kita mati terhadap dosa, maka kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk kebenaran. Di dalam hidup yang lama, kita mati terhadap kebenaran dan kita hidup bagi dosa. Itulah kematian yang dimaksudkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi dia mati terhadap kebenaran. Nah, di dalam Kristus kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Dalam perjalanannya tentu ada proses yang harus kita jalani, pengudusan yang harus kita jalani, sehingga orang masih bisa jatuh dalam dosa. Karena daging ini, Kak Esu tadi bahas tentang daging, itu tepat sekali. Daging ini, firman Tuhan berkata, matikanlah dalam dirimu segala kejahatan, segala dosa. Itu berhubungan dengan daging kita yang lemah ini masih bisa digoda, masih bisa terpengaruh. Sehingga kita masih bisa berpotensi memutuskan untuk melakukan dosa. Tapi yang menjadi pembeda antara anak Allah dan orang non-believers adalah, kita bisa lihat sebenarnya di kitab Mazmur itu ada dikatakan ya, bahwa, Amsal ya, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh. Jadi orang benar bisa jatuh. Ini orang benar ya, ini bukan berbicara non-believers atau orang manusia lama. 7 kali orang benar jatuh. Tapi dikatakan dia bangun kembali. Apa yang membedakan orang yang sudah mengalami kelahiran baru dengan orang yang belum mengalami itu? Ketika dia jatuh dalam dosa, ini dia cepat untuk bertobat. Dia punya respon natural, dia punya respon spontan untuk bertobat. Dia bangun kembali. Tapi orang fasik katanya roboh. Dia jatuh dan roboh. Never wake up, tidak mau bangkit, nggak bisa bertobat. Tapi orang benar bangkit. Makanya kesukaan ya 1 Yohanes 1 ayat 8, 9 itu bilang begini, jika kita berkata bahwa aku tidak berdosa, kita itu menipu diri. Ya, aku cukup baik kok. Dan itu semuanya nonsens. Itu tidak betul. Semua kita jatuh dalam dosa. Termasuk kita yang dalam Kristus hari ini masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, jika kita akuntabel, kuncinya adalah pada akuntabilitas. Apakah saya cukup akuntabel enggak di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan? Jadi waktu saya jatuh dalam dosa, ketika saya mau akuntabel,
Allah itu setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, dia mengampuni, kata. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Banyak orang nggak akuntabel masalahnya, termasuk sekaliber pemimpin rohani sekalipun. Jadi ketika kita nggak akuntabel, disitulah orang bisa tinggal dalam dosa, walaupun dia sudah pernah kenal Tuhan, dan makin parah. Rumah yang bersih itu katanya ditinggalkan oleh roh jahat, tapi ketika roh jahat itu kembali melihat bahwa rumah itu kosong, tidak ada pemimpinnya di sana, tidak ada yang mengelola di sana, dia datang dengan tuju yang lebih jahat, sehingga keadaannya lebih buruk dari yang sebelumnya. Itu bisa terjadi gitu. Semoga clear ya. Oke, thank you Bang. Kita perlu sadari ya, berarti kita perlu sadari bahwa masih ada kedagingan di dalam kita. Kita masih ada kedagingan, dan kedagingan punya keinginan-keinginannya sendiri. Ya, satu itu, yang kedua ya masih ada iblis ya. Iblis yang terus menggodai kita. Yang ketiga mungkin yang perlu kita pahami semua yang mendengarkan ini, masih ada godaan dunia, tawaran dunia. Jadi 3 hal ini sangat penting. Selama di bumi ini masih ada 3 hal ini. Jadi kesimpulannya, karena masih ada 3 hal ini, tidak ada satu orang pun yang bisa kebal akan dosa. Jadi harus terus berjaga-jaga dan bergantung sama Tuhan, hidup dalam kebenaran setiap hari, setiap saat. Oke. Nah, menarik sekali. Mungkin ini pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir untuk menutup obrolan kita, sharing-sharing kita pada pagi hari ini. Nah, ada satu tadi yang di awal yang disinggung, dosa tersembunyi. Nah, apa sih dosa tersembunyi itu apa gitu? Ini jadi pertanyaan ya buat setiap kita. Dosa tersembunyi itu seperti apa sih? Dan itu bagaimana sih? Nah, siapa yang mau jawab? Sarah mungkin? Agak-agak lumayan agak berat ini topiknya ya. Boleh? Ya Bang, saya coba jawab. Nanti Bang Roy bantu ya Bang. Ya, kalau dari saya pribadi, apa sih itu dosa tersembunyi gitu ya? Ya semua keadaan menentang kebenaran firman yang kita nggak akui gitu. Jadi ya simple aja gitu. Semua keadaan yang kita tahu itu menentang kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya coba kita tutupi, ya itu dosa yang tersembunyi seperti itu. Tadi disampaikan juga gitu ya, bahwa kita tuh sudah ketika kita lahir baru, kehidupan dosa itu dimatikan gitu bersama-sama dengan karya di kayu salib, dan kita harus hidup untuk Kristus gitu, untuk kebenaran itu. Tapi ya tadi ya udah disimpulkan Bang Deddy juga, karena kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, masih ada tawaran akan dunia ini gitu ya. Kita sangat mungkin sekali untuk jatuh dalam dosa, dan mungkin ini yang sering terjadi ya, kayak saya ngelihatnya gitu ya, ada rekan-rekan yang saya baik-baik aja kok gitu, saya nggak kenapa-kenapa kok Kak gitu ya, dan bahkan ada beberapa yang ngejawab oke, saya bisa selesaikan sendiri gitu ya, saya bisa handle ini sendiri gitu. Dan sebenarnya keadaan di dalam nggak lebih baik gitu ya, keadaan dalam lebih bobrok dan seringkali rentan bahkan kecewa, jatuh ya. Dosa itu seperti apa ya, menurut saya seperti kanker gitu ya. Jadi dari satu, kalau kita menutupi satu keadaan kita dan nggak berakuntabilitas di dalamnya, tadi disinggung Bang Roy, nggak ada akuntabilitas di dalamnya, nggak mau mengakui itu, dan kita coba tutupi dosa itu tuh kayak kanker yang menjalar gitu ya, dari satu perbuatan kepada perbuatan dosa yang lain. Dan memang tujuan daripada kejatuhan yang iblis maksud itu kan, iblis tuh mau mencuri, membunuh, dan membinasakan kayak gitu ya. Jadi bahaya sekali gitu ya, ketika ada dosa-dosa yang ditutupi bisa membuat kita ya binasa gitu. Jadi dosa ditutupi
menurut saya nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar, dosa tetap dosa, dosa menghasilkan ancaman, ancaman murka Tuhan gitu ya. Ada upah daripada dosa itu, gitu sih Bang, kalau dari saya. Wow. Tahu nggak, rekan-rekan, selama tadi sharing ya, dari awal sampai sekarang itu menegur saya sendiri loh, gitu. Itu kayak berkaca di sini, oh iya ya, gitu. Saya nggak boleh gitu sedikit pun. Bahkan saya keingat, wah saya nggak boleh begini, ini harus saya singkirkan, ini harus begini. Selama sharing-sharing tadi itu, yang dibagikan, firman yang dibagikan itu benar-benar menegur, mengingatkan diri saya sendiri. Berharap juga buat semua orang yang mendengarkan ini, Tuhan jamah ya, Tuhan bicara buat setiap kalian yang mendengarkan secara personal, yaitu harapan dan doa kami, doa saya. Gitu. Ya, yang lain boleh tambahkan, kita lanjut pertanyaan yang sama. Dosa tersembunyi. Mungkin Kak Estu menarik nih, menunggu Boleh. masukan dari Kak Estu. Oke, silakan. Pertanyaannya, apa itu dosa yang tersembunyi, Bang? Dosa Ya, tersembunyi. seperti apa? Mungkin bisa ditambahkan bagaimana, kenapa itu bisa terjadi. Saya setuju sih sama Kak Sarah yang bilang bahwa dosa tersembunyi itu ya pelanggaran-pelanggaran yang memang kita nggak akui di hadapan Tuhan, dan memang ketika ada dosa, ya hubungan kita dengan Allah jadi renggang gitu. Nah, kadang beberapa orang atau banyak orang tidak menyadari bahwa mereka punya dosa-dosa yang saking lamanya karena ditumpuk-tumpuk ya, tidak diakui, akhirnya sebenarnya itu menjadi akar pahit dalam hidupnya gitu ya. Dan tapi yang namanya dosa tetap dosa dan harus ditelanjangi sih, tetap harus ditelanjangi sih, supaya seseorang itu bisa benar-benar dekat sama Tuhan gitu ya. Karena ketika ada dosa, yang namanya dosa tersembunyi, dosa-dosa yang tidak diakui, secara tidak sadar juga seseorang itu akan memiliki jarak gitu ya. Seseorang secara tidak sadar akan memiliki jarak dengan Tuhan, dan itu ya akan mempengaruhi bagaimana kehidupan rohaninya, bagaimana pertumbuhan rohaninya ketika ada sesuatu yang menghambat gitu. Makanya penting sekali ketika ada dosa apapun itu gitu ya, ya harus diakui gitu. Ya. Seperti Bang Roy bilang tadi ya, bahwa jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil gitu. Jadi ya tetap harus ada keterbukaan, yang namanya dosa tetap harus ada keterbukaan gitu sih. Jadi memang kita tidak boleh menyembunyikan dosa-dosa apapun itu. Kadang kan orang tidak berani mengakui dosa karena takut dihakimi, karena takut karena takut disalahkan. Kok kamu ngelakuin ini gitu ya. Makanya saya secara khusus, saya sendiri belajar untuk mau rendah hati untuk mengaku dosa gitu. Karena nggak banyak orang paham akan hal ini. Banyak orang berpikir, udahlah nggak apa-apa, nggak usah ngaku dosa gitu. Toh ini dosa kecil, nggak ada yang seperti Kak Sarah bilang ya, nggak ada yang namanya dosa kecil, nggak ada yang namanya dosa besar. Yang namanya dosa tetap dosa dan harus tetap diakui gitu. Dan ya perlu dari pribadinya sih, perlu untuk punya kerendahan hati untuk mau mengakui gitu, dan siap untuk ditegur atau siap untuk bertobat dari dosa-dosa yang mungkin disembunyikan gitu sih Bang. Iya. Berarti untuk mengaku dosa itu perlu kerendahan hati ya, nggak bisa lepas dari kerendahan hati. Ya, betul. Dan ya dia siap terima resikonya gitu. Ya. Maksudnya dia harus beranilah mengakui, entah apapun dampaknya, apapun konsekuensinya, dia harus berani. Karena kalau nggak diakui,
justru konsekuensinya lebih parah ya daripada dia jujur terus dia terima konsekuensi. Mungkin dia bisa jadi malu atau apa, tapi itu lebih baik daripada dia tidak mengakui gitu ya. Nah, Itu lebih baik ya, butuh kerendahan hati berarti. Dan jalan satu-satunya dari kesimpulan tadi adalah mengakui, betul ya, adalah mengakui. Bang Roy mau nambahin Bang soal dosa tersembunyi? Ya, benar banget tuh yang dibilang sama Kak Estu, Kak Sarah tadi. Jadi dosa tersembunyi itu dosa-dosa yang masih dilakukan di dalam apa ya, selubung dirinya sendiri yang orang nggak tahu gitulah. Itulah dosa tersembunyi atau dosa yang nggak diakui. Dan memang ada pengaruh pasti dalam pertumbuhan rohani. Ya, pertumbuhan rohaninya pasti terganggu dan itu kelihatan. Sebenarnya saya sendiri pun harus terus banyak bertobat dalam hidup saya. Saya sendiri loh gitu. Saya kira-kira ada 15 tahun lah melayani sejak saya lahir baru. Tapi ya di dalam perjalanan itu banyak sekali kebebalan saya, kebencian di hatiku. Kalau ketemu dengan orang yang saya benci itu saya sebel. Itu termasuk dosa-dosa tersembunyi loh. Aku benci, gak suka sama orang kayak gini. Dan itu mengganggu banget, Dad. Mengganggu banget. Abang dulu sangat bermasalah dengan pornografi, sangat bermasalah pornografi. Ya, lebih baik kita buka-bukaan. Anak-anak muda tuh begitu. Termasuk hamba-hamba Tuhan pun banyak yang nggak bisa lepas dari pornografi, dari onani, dari semua pikiran-pikiran cabul. Mau pria mau wanita. Jadi itu luar biasa banget sih pergumulannya, dan kita harus terus belajar untuk akuntabel di hadapan Tuhan dan manusia. Ada firman Tuhan ya, Mazmur 32 ayat 5, ini perkataan Daud waktu dia tahu bahwa dia ada dalam keadaan berdosa ya, setelah kasus di mana dia ngambil istri orang, kira-kira begitu. Daud bilang di Mazmur 32 ayat 5 itu, 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Ya, aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi gitu ya. Daud itu dibenarkan, disukai Tuhan. Kenapa? Karena Daud itu lemah lembut ya, rendah hati banget. Kalau dia tahu dia berdosa, dia langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang kusembunyikan, nggak ada. Semua aku kasih tahu. Tuhan, inilah saya. Aku telanjang di hadapanmu, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tolong aku gitu dari semua keadaan. Jadi yang aku lihat tuh begini ya, dosa yang tersembunyi ini kenapa masih dilakukan? Karena kita masih suka dosa itu. Biasanya dosa-dosa yang kita senangi. Ya, saya masih senang nonton film porno diam-diam. Habis itu melayani. Abang pernah gitu? Saya pernah sebelum memimpin, waktu itu di Bandung, ditugaskan memimpin doa di doanya pelayanan lah kira-kira gitu. Siangnya saya masih ada dalam keadaan stres, karena apa saya udah lupa, tapi saya masih ingat saya waktu itu masih mencari kelepasan, kelegaan dari nonton film porno, dari onani dan lain sebagainya. Lalu sorenya saya mimpin doa, kusuk gitu. Itulah ya membuat kita jadi terjebak dalam masalah selanjutnya, yaitu kemunafikan. Dan banyak jadinya yang mulai korup dalam kehidupan kita. Itu kayak ini loh, saya rasa ya, kayak virus komputer gitu loh. Jadi kita nggak sadar ada virus di dalam, pelan-pelan dia mulai merasuki yang lain, mulai kena ke yang lain. Kita mulai lihat ada file-file yang korup, saya mulai lihat ada yang korup dalam hidup saya. Jalan sih jalan, tapi kayak mulai lambat, mulai ngelek-ngelek, mulai agak aneh-anehnya gitu. Awalnya kita masih bilang biasa. Kayak mulai ada yang korup dalam hidupku ini, file kita mulai korup. Tapi satu kali ini musuh dalam selimut ini, tanpa kita sadari akan datang satu titik nanti, serangan tiba-tibanya dia yang paling besar, sehingga kita memang mengalami banyak kehancuran. Ya, keluarga hancur, masa depan hancur, segala rupa doa hancur, hubungan hancur. Itulah dosa tersembunyi, bahayanya dosa tersembunyi. Apalagi kita makin populer, jadi makin ngeri gitu dampaknya. Itu sih yang saya lihat melalui dosa-dosa tersembunyi ini. Jadi konsekuensinya ada sekarang gitu. Ketika itu terbuka di hadapan orang, kita harus menanggung konsekuensi yang luar biasa. Itu bahkan bisa panjang loh, seumur hidup kita, rasa malu dan lain sebagainya.
Nah, tapi betul, betul ya yang dibilang sama Kak Isu tadi. Bagaimana sih supaya kita bisa pulih? Memang kita harus dengan jujur mau melalui jalan yang memalukan ini memang dengan mengaku. Pasti ya malunya luar biasa, tapi itulah kenapa kerendahan hati, kelemah lembutan itu sangat penting sih. Saya harus punya hati yang lemah lembut selalu lah, supaya kalau aku jatuh dalam dosa, nanti ke depan mungkin gitu, saya dengan mudah dibentuk kembali oleh kasih karunia Tuhan, dipulihkan, dan saya bertumbuh kembali dan lebih kuat dari yang sebelumnya untuk mengalahkan kebiasaan-kebiasaan saya yang salah dan tersembunyi. Kayak gitu. Ada beberapa sih yang mungkin menurutku ya, bisa kita lakukan, kita responi terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang tersembunyi ini. Pertama-tama memang harus kita tahu bahwa dosa adalah dosa. Kamu suka atau enggak, dosa itu adalah dosa. Itu kayak gini loh. Kita kayak melihat cewek cantik, sensual begitu ya, tampaknya bagus gitu. Tapi ketika kita mendekat dengan dia, menyatu dengan dia, barulah berubah dia dengan wujud aslinya, yaitu ular yang jahat, yang tanpa ampun membunuh, membinasakan kita. Ya, di mana-mana dosa pasti nampaknya menarik. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Hawa itu lihatnya menarik. Tapi efeknya dia nggak tahu. Nah, gitu-gitu kan ya? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa poin nih yang saya coba bisa saya. Pertama itu memang harus diakui di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1:9 tadi ya. Jika kita mengaku dosa kita, itu janji yang luar biasa loh, itu melegakan. Jangan lari dari Tuhan, rekan-rekan, tapi lari kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Akui kelemahan-kelemahan kita ini, berlarilah kepada Tuhan, lemparkan diri kita itu ke dalam kasih karunia Tuhan. Kayak perempuan yang kedapatan berzina itu, dia lemparin aja hidup Tuhan, inilah semua Tuhan, apa yang mau kau lakukan, lakukanlah Tuhan. Dan kita tahu Yesus memulihkan dia, mengampuni dia. Amin, amin. Amin. Ya, jadi ada ayat, abang suka sekali itu Yesaya 1:18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Aduh, kalau saya renungkan tuh, Tuhan, itu luar biasa, kau baik sekali. Aku akan buat dia putih seperti salju, gitu kan ya? Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, yang kedua, akui juga di hadapan manusia, di hadapan pembimbing rohani. Makanya rekan-rekan perlu dimuridkan ya, itu penting loh untuk menjaga hidup kita, menolong. Akui di hadapan pembimbing rohani. Jadi aku bilang sama pembimbingku, itu dulu seorang koko lah gitu. Aku nih masih suka nonton film porno dan lain sebagainya. Jadi pernah lah saya ya, tekad saya gitu, saya datang ke kosan koko itu karena alasannya gini, aku lagi pengen nonton film porno, aku pengen onani, aku ke rumah koko aja ya, supaya aku nggak lakukan gitu, karena nggak mungkin saya akan melakukan itu di depan koko saya, gitu. Dan ya itu menolong saya gitu, untuk bisa pulih gitu. Saya akui di hadapan mereka, saya pernah telepon pemimpin pelayanan saya bilang, maafkan saya mimpin doa sebelumnya saya melakukan ini, saya masih terikat ini, Kak tolong saya masih punya kesalahan seperti ini gitu. Saya mau tobat, saya mau balik gitu. Lalu yang ketiga, teman-teman, kita bisa singkirkan gitu semua source ya yang kita tahu itu adalah sumber kejatuhan. Kalau itu berbicara pornografi, kebiasaan buruk dan lain-lain ya, VCD porno, rokok, buku-buku filsafat memutuskan hubungan lah ya Bang ya. Memutuskan hubungan, betul, dari source itu semua. Ya, oke. Ya, lalu yang selanjutnya memang ya tinggal dalam pemuridan, dalam doa, pembacaan firman. Karena kan firman Tuhan itu katanya pelita ya. Jadi kita tahu gitu. Nggak salah pilih gitu. Ya. Nah, yang terakhir menurutku ini juga cukup penting, tinggal dalam komunitas yang benar. Penting. Okay. Biasanya kan dosa-dosa tersembunyi itu kita lakukan, coba, waktu kita sendiri kan, waktu nggak ada orang melihat. Jadi perlu terlibat dalam komunitas. Ya, Yusuf tuh lari dari istrinya Potifar itu. Dia lari, dia nggak coba sok kuat gitu. Dia larinya kepada tempat yang aman. Nah, komunitas yang benar adalah tempat yang aman. Ya, karena pergaulan buruk kan merusakkan kebiasaan yang baik, tapi pergaulan yang benar juga pasti mematikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Jadi ikutlah teman-teman, ikut pertemuan-pertemuan ibadah, walaupun online, nge-zoom gitu. Ikut pertemuan doa, ikut retreat ya. Jadi gaul dengan orang-orang
yang mau open hidupnya, gaul dengan orang-orang yang mau open kejatuhan-kejatuhannya, orang yang cinta kebenaran, orang-orang yang terus bertumbuh, gaul dengan orang-orang yang dimuridkan, memuridkan, sehingga kamu juga terjagai gitu sih. Itu yang bisa saya kasih masukan sih buat semua anak-anak muda ya. Oke Bang, thank you, luar biasa banget. Yang lain? Ada Bang, mau? aku mau nambahin Bang. Oke, boleh. Ya, ini benar banget gitu ya. Pribadi kalau tadi Bang Roy bilang pernah bahkan sebelum melayani jatuh kayak gitu. Saya juga pernah mengalami itu gitu, dan itu benar-benar nyata dan kerasa sekali gimana hidup digerogoti rasa kemunafikan gitu, dan Ya. Lelah ya, ya rasa bersalah, dan itu benar-benar Lelah. membuat ya capek gitu ya, tertuduh. tertuduh gitu ya, dan benar-benar aduh nggak ada gitu yang bisa membuat kita bisa enjoy ngejalaninnya. Nampaknya ketawa, nampaknya kita have fun di depan sana, padahal di dalam kita benar-benar lagi rusak gitu. Dan saya sadar kenapa itu bisa terjadi gitu. Ternyata salah satu dosa yang masih saya tutup-tutupi gitu ya, adalah dosa, mungkin salah satu dosa paling tua ya, nggak tahu deh menurut abang-abang sama Estu gimana, dosa kesombongan gitu. Masih ada rasa sombong di dalam diri, kayak oke, saya harus kelihatan baik di depan banyak orang, saya bisa kok gitu. Dan ini benar-benar saya pribadi ya, saya bersyukur saya dimuridkan dan saya juga memuridkan gitu ya. Di sini kami benar-benar belajar di dalam pemuridan ini untuk saling terbuka gitu, dan untuk saling mengaku dosa gitu. Seringkali kadang berpikir kenapa kita nggak mau mengakui, karena kita takut kita ditolak, kita takut kita nggak diterima Ya, lagi betul. di tengah-tengah kelompok seperti itu. Dan oke lah, saya harus menyamakan diri saya dengan kiri kanan saya yang juga baik-baik aja, tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu. Jadi ayolah gitu ya, kalau saya bisa bilang sama adik-adik, rekan-rekan gitu ya yang menyaksikan Ruth ini gitu ya, eh, nggak perlu ngerasa tertolak gitu. Yang kadang membuat saya, dan saya bilang sama rekan-rekan yang saya muridkan, mana apa gitu ya, pilihan yang lebih baik gitu. Kita saat ini mengakui dan memang kita akan menerima konsekuensinya. Ada konsekuensi di bumi saat ini yang harus kita terima. Mungkin kita kehilangan kepercayaan dari orang-orang di Ya. sekitar kita. Mungkin nama baik kita rusak gitu ya. Tapi dibanding ke api neraka yang sepanjang waktu gitu ya, ya akan melukai kita, menyakiti kita, dan keterpisahan dengan Kristus itu sendiri gitu. Ya, saya kadang merenung ya, siapa yang paling dimuliakan di sorga? Ya Yesus gitu ya, pribadi Bapa yang mulia itu. Tapi siapa pribadi yang paling mengerikan di neraka? Ya Allah juga gitu, dengan segala murkanya gitu ya, yang akan memukul. Ya karena kita tidak mau pada masa kita ada di dunia ini, kita nggak mau kita dibentuk, kita nggak bersedia kita untuk ditempah, dijadikan indah gitu ya dengan karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu sih, dan yang kedua, bersedialah untuk diakuntabilitasi gitu sih. Saya merasa teguran yang nyata-nyata itu memang menolong sekali gitu, ketimbang ya sudah kamu nggak apa-apa gitu. Ya saya lebih lebih oke, Bang Kak, saya pengen sesuatu yang tegur aja saya gitu. Bahkan saya bilang sama beberapa adik-adik rohani saya, kalau kalian sudah mulai merasa ada something di saya mulai menyembunyikan, saya mulai sendiri, nggak jelas kayak gitu ya. Oke, please tolong saya, tegur saya segera mungkin gitu. Dan itu akan sangat menolong sih. Seperti itu sih, Bang Det. Ya, amin. Luar biasa ya pagi hari ini. Pasti sambil sharing, sambil mendengarkan satu yang lain juga, orang-orang yang mendengarkan ini, saya percaya pasti sangat terberkati. Dan Amin. Yes. ketika engkau mungkin ya, siapapun yang mendengarkan ada dalam dosa, jatuh dalam dosa, atau sedang hidup dalam dosa, ayo rendahkan hatimu, akui, jujur, cari orang yang tepat, yang bisa kamu percaya, yang dia dewasa rohani, bisa menasehati kamu, bisa menegur kamu dengan kebenaran, cari dia, jangan berlama-lama ya, dan tobat ya. Setelah jujur,
ya jangan lakukan lagi kan, ya harus bertobat gitu. Yesus bilang ya dosamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi gitu. Dan itu Tuhan Yesus katakan juga sama kita saat gitu. Mungkin Bang Deddy bisa tuntun siapa saja rekan-rekan yang mendengarkan ini dan pengen hidupnya diubahkan. Bang Deddy bisa tuntun dalam doa. Oh gitu. boleh. Ya loh, pasti banyak yang dengerin ini. Iya Bang, boleh. Yuk kita sama-sama berdoa juga buat orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan terpuruk ya, sedang dalam keadaan yang sulit. Maksudnya kan ada orang-orang tuh pengen keluar, sudah jatuh dalam dosa pengen keluar tapi nggak bisa gitu, nggak mudah kayaknya. Itulah bahayanya dosa ya. Benar-benar menjerat ya, benar-benar menjerat gitu. Boleh? Atau Bang Roy aja langsung? Karena Bang Roy aja langsung deh. Boleh deh. Yuk, semua anak-anak muda ya, yang kalian yang mendengarkan ini dan kalian rindu hidup kalian dipulihkan, ngalamin lagi kasih karunia Tuhan. Kalian bisa di tempat kalian mendengarkan, kalian bisa angkat tangan kalian bisa taruh tangan kalian di dada juga. Sama-sama kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan menjamah semua kami, termasuk kami yang ada di ruangan ini, di Zoom ini, dan semua rekan-rekan, anak-anak muda yang mendengarkan Tuhan, podcast ini. Tuhan, aku percaya Engkau tidak dibatasi oleh keterbatasan manusia kami, keterbatasan komunikasi kami. Tuhan, saat ini, di mana saja video ini didengarkan, podcast ini didengarkan, Tuhan lawat anak-anak muda yang mau menyerahkan hidupnya ke dalam kebenaran, ke dalam tangan Tuhan, dalam kasih Allah. Ketika mereka hari ini berdoa, mengangkat tangan, menaruh tangan kanan di dada, berlutut, Tuhan lawat mereka, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan, biarlah Tuhan kuasa darah Yesus memulihkan mereka, menyucikan mereka. Dan berilah Tuhan pertobatan mereka lah, pertobatan yang sejati. Pertobatan untuk hidup mereka betul-betul berubah. Mencintai Yesus, mencintai kebenaran-Mu Tuhan. Jadikan mereka murid-murid Kristus di tengah-tengah masa yang sukar ini, tengah-tengah masa yang jahat ini Tuhan. Bangkitkan Raja Wali-Raja-Wali-Mu. Bangkitkan Tuhan anak-anak panah di tangan pahlawan itu Tuhan dari generasi ini. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Semua yang mendengarkan diberkati dan dibangkitkan menjadi murid-murid Kristus yang mencintai Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wow. Biasa ya. Thank you buat abang dan kakak-kakak ya yang luar biasa. Pasti sama banyak orang sharing-sharing kita Ruth kali ini. Buat semua, kita tunggu lagi Ruth yang berikutnya, Reaching Out Other Together. Oke, God bless you semua. Sampai ketemu semua. God bless you. God bless. God bless.